Kodam tipe proteksi mati-matian melindungi tuannya dari beragam mara bahaya, baik dari ancaman yang sifatnya nyata maupun ancaman yang sifatnya supranatural, bahkan seringkali bertaruh nyawa demi keselamatan juragannya. Namun yang namanya manusia seringkali diliputi oleh prasangka. Si kodam membawa kesialan setelah ada kodam jadi apes beruntun, atau prasangka bahwa si kodam itu tidak paham ketika disuruh atau diafirmasi, atau prasangka tuahnya tidak jalan, dan prasangka-prasangka negatif lainnya. Screenshot berikut bukan contoh dari ilustrasi di atas, hanya kebetulan aja sama kasusnya, yaitu jadi sering apes beruntun. Kok bisa sih mbah, sudah ada kodam kok masih apes beruntun? Ya jelas, gimana nggak apes kalau hobinya adalah menebar karma negatif. Karena selain kodam, di bawah kolong langit ini ada entitas super kuat yang juga mempengaruhi kehidupan kita, yaitu alam semesta. Alam semesta senantiasa merespon apa yang kita lakukan. Perbuatan baik ya berbuah karma positif, berujung balasan-balasan yang baik, sementara perbuatan buruk berbuah karma negatif, berujung balasan yang negatif juga. Berikut adalah salah satu percakapan antara Mbak Wira dengan klien yang sering terkena apes beruntun. Assalamualaikum Mbah, izin bertanya apakah saya boleh minta diterawang? Soalnya saya udah 2 kali kena musibah kecelakaan dan selalu saja sial. Terus Mbak Wira jawab, pola pikirnya seperti apa Pak? Apakah Anda berpikir bahwa punya kodam lalu jadi sial atau bagaimana? Lalu dijawab, tidak Mbah, hanya ingin memastikan bahwa tuah dari kodam saya itu sudah berjalan atau bagaimana. Jadi begini Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa yang namanya kodam itu senantiasa memberikan dampak yang positif bagi tuannya. Namun di dunia ini, di bawah kolong langit ini, ada entitas super kuat yang namanya alam semesta, dan alam semesta itu lebih berkuasa dibanding dengan kodam. Itulah kenapa ketika Mbah Wira mempelajari mantra Aji Coroko Sungsang level Maha Guru, itu aksesnya adalah ke alam semesta. Karena untuk mendatangkan kodam-kodam berkualitas, itu Mbah Wira mengakses alam semesta. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, kemudian menggerakkan alam semesta agar mendatangkan kodam-kodam yang kuat. Jadi bisa kita logika bahwa kodam itu levelnya ada di bawah alam semesta. Nah kemudian kita kembali. Alam semesta itu punya hukum, punya rumus yang namanya hukum tabur tuai. Barang siapa menabur angin, ya dia akan menuai badai. Orang yang sering apes beruntun itu adalah karma yang dia terima akibat perbuatan-perbuatan buruk yang dia lakukan. Dan ini seringkali Mbah Wira bahas dalam banyak video yang mengupas tuntas tentang santet. Orang yang terkena santet itu nggak mungkin Pak santetnya tembus kalau dia tidak berbuat karma negatif terlebih dahulu. Jadi santet yang masuk itu adalah balasan atau akibat dari sebab yang dia lakukan. Mbah, saya ini orangnya baik hati, tidak pernah sombong dan rajin menabung. Kenapa kok saya sering kena santet? Lah itu kan menurut pendapatmu. Karena menurut pendapat orang lain nyatanya tidak begitu. Makanya Anda sampai di santet. Makanya introspeksi diri itu memang susah. Tapi Anda Mbak Wira aja, ayo introspeksi diri, apa sih yang kita lakukan sehingga ke orang lain tuh gak seneng sama kita. Mbah, aku terlalu inovatif, kreatif sehingga dagangan orang lain itu menjadi sepi. Akibatnya mereka berbondong-bondong menyerang diriku. Kalau memang santetnya adalah santet tipe yang seperti itu, ya maka akan mudah saja untuk dihilangkan. Ya, karena bukan Anda yang menuai karma negatif, melainkan Anda memanen karma positif dari kelakuan-kelakuan negatif yang orang-orang sekitar Anda lakukan. Nah, kita kembali pada kasus ini selalu saja sial. Ya, selalu saja sial. Terus gimana Mbak solusinya? Yang penting itu kan solusi Mbak. Solusi dari Mbak Wira bukan diruat. Ya, bukan diruat. Melainkan apa? Sedekah. Karena sedekah itu menutup 10 jalan pengapesan. 1 kali sedekah itu menutup 10 jalan kesialan. Loh Mbah, saya udah sedekah kok tetap apes aja. Ya berarti jalan kesialanmu sangat banyak. Sehingga Anda harus sedekah lebih banyak untuk menutup jalan sial atau jalan pengapesan yang Anda miliki. Ini banyaknya itu seberapa Mbah? Ya wallahu alam. Kan seberapa banyak jumlah perbuatan negatif yang Anda lakukan itu Anda sendiri yang tahu, bukan Mbak Wira yang tahu.
Dan karma negatif itu nggak kelihatan mata. Jadi ya sedekah aja sekali. Kalau masih apes, sedekah 2 kali. Masih apes, sedekah 3 kali. Masih apes, sedekah 4 kali. Masih apes lagi, sedekah 5 kali. Masih apes lagi, sedekah 6 kali. Dan seterusnya hingga pengapesan di diri Anda itu nggak nemu jalan masuknya karena tertutup oleh sedekah yang Anda lakukan. Kita kembali pada khodam, Mbah. Sebetulnya khodam itu apa enggak jalan toh, Mbah, ketika saya perintah? Jadi begini Bapak Ibu ya. Hari ini adalah hari Selasa 20 Agustus 2024. Tahun 2024 ini ya, sejak menguasai Coroko level Mahaguru, Mbak Wira itu sudah mendesain azimat itu sedemikian rupa sehingga sangat mudah untuk dioperasikan. Ini akan Mbak Wira kasih contoh ya, ada salah satu pertanyaan dari klien VIP, akan Mbak Wira jelaskan juga dalam video berikut ini. Mbah, boleh di-sharing nggak bagaimana memerintah kodam yang di vesselnya terdapat lebih dari satu entitas dan juga ada portalnya? Karena saya belum menemukan jawabannya di YouTube Mbak Wira secara spesifik. Jadi begini Bapak Ibu, setelah Mbak Wira menguasai Aji Coroko Sungsang level Mahaguru, afirmasi azimat berkhodam itu telah Mbak Wira desain dengan sangat sederhana dan sangat mudah. Ini adalah yang biasanya Mbak Wira lakukan untuk melakukan pengetesan. Dan setelah terbukti selalu berhasil, maka Mbak Wira berani sharing kepada Bapak Ibu semua. Biasanya Mbak Wira itu pakai seragam PNS. Tahu ya, kalau seragam PNS itu kan di dadanya ada sakunya yang biasanya ada nama sama ada pin lambang logo Korpri PNS itu loh. Azimat itu Mbak Wira taruh situ. Ketika ada kasus apapun, dada itu Mbak Wira pegang. Jadi yang di bagian ada azimat itu Mbak Wira pegang. Lalu Mbak Wira sambil nyambat atau batin. Yang caranya itu seperti ini. Misal dikala itu sepi pembeli, misalnya pada bulan Juni ya, pada saat ada berbarengan dengan Hari Raya Idul Kurban, atau pada saat Lebaran, karena laki-laki itu uangnya habis digunakan untuk mudik sehingga jarang ada yang mengeluarkan uang lebih ya, spare money ya, spare more money to buy a talisman. Jadi jarang ada yang menyediakan uang lebih untuk membeli azimat. Akhirnya Mbak Wira pegang dada itu yang ada azimatnya itu. Ya Allah, rezeki bulan ini sedikit surut. Tolong bantu ya Allah agar rezeki saya meningkat kembali minimal menyamai bulan sebelumnya. Untuk para khodam, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Untuk para khodam, kalian tahu harus bagaimana untuk menarik rezeki-rezeki dari 8 penjuru mata angin. Itu gitu doang. Dan Mbak Wira amati bagaimana hasilnya ya, entah di hari itu kalau belum ada penjualan azimat biasanya orang bayar hutang ya. Azimat-azimat yang tempo itu ada cicilan, ada terawangan ya, kecil-kecil tapi kita sadari aja, kita syukuri. Tidak kemudian kita afirmasi langsung hari itu kita berharap ada penjualan azimat kelas elit yang harganya 50 juta. Enggak. Cukup ada orang ngangsur 500.000, 1 juta. Cukup ada terawangan 1 benda, 2 benda, itu sudah rezeki, itu udah Allah udah ngasih sebagai jawaban dari doa kita. Dan itu kita sadari, kemudian kita syukuri. Karena rumusnya ketika kita bersyukur, rezeki kita akan ditambah. Dengan berdoa kepada Tuhan, dengan cara seperti itu, ini kalau buat saya loh ya, buat Mbak Wira, terus terang Mbak Wira merasakan betul dampak dari tuah dari azimat yang berjalan. Khodamnya ya bergerak, ya portalnya ya aktif, energinya ya aktif, sehingga betul-betul ada transaksi di hari itu. Tadi pagi, hari ini Selasa 20 Agustus ya 2024, tadi pagi pun demikian. Mbak Wira azimatnya ada di dalam peti ya, dan kemudian peti itu ketinggalan di Malang sana. Mbak Wira sedang posisi ada di Blitar. Khodam, ingat ya, khodam itu bisa kita akses jarak jauh. Mbak Wira bakarkan dupa, Mbak Wira oles dengan minyak aura, dengan niat memperkuat energi dupa, kemudian Mbak Wira bakarkan. Ya Allah, ya sambil bakar ini kita doa, ya Allah, ya, aku pengen ada peningkatan rezeki di bulan ini, sehingga bisa melampaui target dari bulan sebelumnya. Semoga ada penjualan yang bagus di bulan ini, semoga klien-klien VIP itu didatangkan lebih banyak lagi. Semoga transaksi itu betul-betul ya terjadi closing lebih banyak lagi. Ya. Kemudian untuk para khodam, kalian tahu harus berbuat apa, kalian tahu
harus bagaimana. Kalian tahu harus menarik rezeki dari arah mana. Datangkan klien-klien yang judo denganku. Lakukan dengan segenap kekuatan kalian. Bakarkan dupanya, kemudian baru tinggal berangkat kerja. Ya gitu ya, betul. Tadi antara jam 8 atau jam 9 pagi tiba-tiba ada klien VIP yang membayar angsuran. Dan nominalnya lumayan besar, 3 juta ya. Dan itu betul ada itu orangnya ya. Nanti kalau orangnya mendengarkan ini ya tanggal 20 Agustus pasti komen di bawah ya. Bahwa oh iya betul itu saya yang bayar angsuran gitu. Jadi hal semacam ini udah bisa sebetulnya untuk digunakan mengakses azimat-azimat yang dibuat oleh Mbak Wira. Dan kapan hari itu ada yang tanya ya di kolom komentar YouTube-nya Mbak Wira, Mbak, kalau azimat buatannya Mbak Wira tidak dibawa apakah tuahnya tetap berjalan? Jawabannya tetap berjalan asalkan kita mau mengakses khodamnya. Karena kalau tuah yang berbasis energi itu energinya yang kita nikmati itu azimatnya harus kita bawa, kita kantongi misalnya. Tapi kalau yang berbasis khodam itu bisa kita panggil dengan cara seperti yang Mbak Wira lakukan tadi. Loh Mbak, berarti apakah harus sambil membakar dupa? Jawabannya tidak. Ya, untuk membakar khodam Anda tidak harus sambil membakar dupa. Tinggal disebut aja namanya, maka khodam itu akan datang. Loh Mbak Wira kan punya banyak khodam. Betul, Mbak Wira punya beberapa koleksi yang tidak ada di katalog. Jadi betul-betul memang pegangan pribadi. Kemudian beberapa di antaranya adalah warisan dari gurunya Mbak Wira. Lalu dengan sebegitu banyaknya khodam, begitu banyaknya pegangan, apakah Mbak Wira sebut satu persatu si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G, dan seterusnya? Enggak. Jawabannya cukup kita batin kepada seluruh khodamku. Dengarkan, datanglah penuhi panggilanku, maka mereka akan datang semua. Jadi afirmasi itu yang penting adalah nyambung dari hati ke hati. Beberapa hari yang lalu Mbak Wira sampaikan bahwa afirmasi itu harus manunggal. Apa itu manunggal? Menyatu antara pikiran, keinginan yang ada dalam hati, serta ucapan yang ada dalam mulut. Dan belajar manunggal itu sebetulnya gampang. Manunggal itu kalau dalam bahasa Islam itu disebut dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Antara pikiran, perasaan, dan mulut itu nyambung jadi satu. Ketika bilang, ya Allah, ya betul-betul menyebut Tuhan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu antara pikiran, perasaan, dan mulut ya nyebut satu yang sama gitu. Bukan kok mulutnya Bismillahirrahmanirrahim, hatinya kepikiran kok perutku lapar belum makan, lalu pikirannya kepikiran tadi nasiku rice cooker udah aku on kan apa belum, nanti jangan-jangan belum habis sholat nasinya belum matang. Lah itu nggak khusyuk namanya. Nah, manunggal itu khusyuk, dalam bahasa Islaminya itu khusyuk. Bagaimana kita belajar khusyuk? Ya latihan. Memang khusyuk itu sebetulnya gampang kalau udah terbiasa mengatur pikiran tuh gampang. Tapi kalau bagi yang masih belum bisa khusyuk ya latihan. Caranya gimana? Tiap hari kita sholat sehari 5 kali kan ya khusyuk toh. Ya, belajar khusyuk. Kalau belum bisa belajar. Caranya gimana? Ya itu berusaha disatukan antara pikiran, perasaan, dan ucapan. Itu nggak bisa, itu tekniknya Mbak Wira ajarkan. Sama seperti menjaga keseimbangan ketika kita naik sepeda. Itu nggak bisa kita ucapkan teknisnya. Gimana teori naik sepeda? Pegang setangnya, duduk di atas sadel, lalu kemudian pedalnya di kayu. Kan nggak semudah itu. Kita butuh mencari kliknya agar seimbang, tidak roboh, dan sebagainya. Nah, gimana caranya supaya seimbang? Ya kita atur kiri kanan, nggak bisa. Dicari sendiri kliknya. Sama. Fokus atau khusyuk itu juga gitu. Dicari sendiri. Dalam proses latihan berspiritual dan bersupranatural itu dicari sendiri. Sehingga pikiran, perasaan, dan mulut itu bisa manunggal, menyatu, khusyuk tanpa harus emosi terlebih dahulu. Semoga bermanfaat.